Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Secara umum, media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Commenting culture. Kehadiran new media seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain tidak bisa dipungkiri telah turut mengubah kebudayaan saat ini. Kebudayaan yang dimaksud adalah pola berpikir dan juga etos bertindak. Hal tersebut agaknya menjadi penting melihat bagaimana perkembangan perilaku di media sosial masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Carlia Supeli, seorang filsuf perempuan di Indonesia, pada satu kesempatan pernah menyinggung fenomena komentar, terutama di media sosial, yang tidak jarang menimbulkan keresahan dan bahkan konflik. Sejak media sosial berkembang, orang semakin mudah menyebarkan segala macam omongan, mulai dari kabar serius sampai desas-desus politik, perang ideologi, rasisme, dan sebagainya. Barangkali karena usaha untuk memeriksa terlebih dahulu suatu kabar memerlukan lebih banyak energi ketimbang menyebarkannya, maka kebanyakan dari pengguna media sosial akhirnya hanya berlomba-lomba dalam meneruskan kabar, paling tidak supaya dapat dianggap update. Selanjutnya adalah media sosial manusia karir. Bahwa media sosial memberikan banyak pengaruh dan manfaat positif bagi penggunanya. Kini media sosial tidak sekedar digunakan untuk berbagi foto, video, pribadi, dan keperluan hiburan saja, namun telah bertransformasi sebagai sarana belajar, bisnis, mengembangkan potensi hingga memaksimalkan karir. Seperti yang kita tahu, media sosial pun kerap menjadi wadah untuk proses pencarian kerja, mulai dari fitur LinkedIn Jobs sampai halaman Jobs on Facebook yang menawarkan segudang daftar lowongan pekerjaan. Berikut ini adalah cara memanfaatkan media sosial untuk membangun karir. Yang pertama, bangun image yang positif. Untuk bisa membangun karir yang cemerlang lewat media sosial, kamu harus menjadi pribadi yang positif. Unggah foto atau status yang tidak mengandung sara dan perkataan yang negatif. Yang kedua, biasakan untuk berpikir ulang dalam menyatakan pendapat di media sosial. Yang ketiga, gunakan nama dan foto asli. Menggunakan nama dan foto asli sebagai profil di media sosial bertujuan agar orang-orang lebih mengenal siapa diri kamu. Gunakan nama yang sama untuk semua akun media sosial. Tambahkan alamat email dan link portofolio agar perusahaan bisa melihat potensi dan lebih mudah menghubungi kamu. Yang keempat adalah unggah prestasi atau karya. Memanfaatkan media sosial sebagai ruang pameran karya yang pernah kamu buat. Ini adalah follow akun-akun inspiratif. Saat ini banyak akun-akun media sosial yang memberikan beragam informasi dan wawasan untuk dipelajari. Agar sangat bermanfaat jika kamu mengikuti akun mereka dan belajar dari karya-karyanya. Beberapa tokoh di bidang bisnis dan karir profesional yang punya banyak pengalaman juga bisa kamu ikuti untuk menambah motivasi dan inspirasi kamu dalam mengembangkan karir. Yang selanjutnya adalah social gaming dan perilakunya. Adalah satu jenis game seluler yang memiliki fitur-fitur untuk berinteraksi secara sosial, sehingga para pemain dapat berinteraksi dengan satu sama lain melalui fitur messaging atau integrasi media sosial saat bermain game. Game jejaring sosial adalah jenis game online yang dimainkan melalui jejaring sosial atau media sosial. Mereka biasanya menampilkan mekanisme permainan multi pemain. Games jejaring sosial awalnya diimplementasikan sebagai game browser. Saat game seluler lepas landas, game juga pindah ke seluler. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang terkena gaming disorder, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut atau tidak dapat mengendalikan diri. Yang kedua, lebih memprioritaskan memainkan permainan tersebut dibandingkan dengan aktivitas yang seharusnya lebih diutamakan.
Yang ketiga, intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakan. Yang keempat, perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Dan yang kelima adalah pola tersebut sudah berlangsung selama 12 bulan. Yang selanjutnya adalah e-bullying atau cyberbullying atau yang biasa dikenal dengan perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Ciri-ciri dari cyberbullying yaitu yang pertama, tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, tetapi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah flaming atau terbakar. Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Yang kedua adalah harassment atau gangguan. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks di jaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik. Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang keempat adalah cyberstalking, tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar atau bahkan depresi. Dan yang kelima adalah impersonation atau peniruan, tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Yang selanjutnya adalah victimization. Victiminasi kriminal merupakan proses penimbulan korban suatu perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial pada seseorang, sekelompok orang, lembaga oleh orang, lembaga baik untuk kepentingan sendiri, ataupun orang lain. Lebih lanjut, R. Elias tahun 1986 tergantung pada kompleksnya faktor yang menentukan seperti pelaku, korban kerusakan atau kerugian, dan keadaan atau situasi. Victiminasi menunjukkan berapa banyak seseorang menderita sebagai korban. Menurut Syed 2007 nomor 200. August 2010 mengatakan bahwa bullying victimization adalah suatu kondisi sebagai akibat dari tindakan negatif secara berulang kali dan dari waktu ke waktu terhadap tindakan negatif oleh satu atau lebih remaja lainnya di mana di dalam penindasan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Adapun dampak-dampak yang terjadi kepada korban bullying yaitu seperti memiliki kesehatan fisik yang buruk, mengganggu kesehatan mental seperti depresi dan permasalahan internalisasi, yaitu kecemasan, ketakutan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial, serta mempengaruhi psikososial individu. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan ini, yaitu media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Banyak yang bisa kita ambil dari media sosial termasuk informasi untuk bahan belajar kita.
Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika dan sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Cukup sekian materi video ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.